Shalom warga kerajaan, satu seri selama 1 bulan ini saya sampaikan pada saudara. The power of vision, the power of agreement, the power of promise of God, the power of sanctification, the power of planning. Sekarang saya mau sampaikan the power of surrender. Aneh sekali ya, kuasa di dalam menyerah. Banyak orang berkata saya ini pasrah. Salah, pasrah itu lain dengan menyerah. Menyerah pada siapa? Bukan menyerah pada keadaan. Dalam Yosua pasal kelima ayat 13 dan selanjutnya. Khususnya pada waktu itu dia melihat seorang dengan pedang terhunus di tangannya. Dan sebagai seorang jenderal dia tanya, engkau kawan atau lawan? Saya kira karunia yang paling dibutuhkan sekarang ini kita harus tahu ini Tuhan atau iblis. Kita harus punya gift of discernment. Kita harus punya karunia membedakan roh. Dan harus tanya engkau kawan atau lawan. Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu bukan Mikael. Dia adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Dia berkata aku bukan kawanmu. Engkau tidak sederajat dengan aku. Aku bukan lawanmu. Tapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Now I come. Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji tidak meninggalkan. Dan Tuhan berjanji yaitu akan selalu tidak pernah membiarkan. Luar biasa bukan? Dan dia benar-benar datang. Kemenangan Israel atas Mesir, atas Amori, atas Jericho, atas Amalek. Bukan karena kekuatannya sendiri. Tetapi karena disertai Tuhan. Benarlah Musa mengatakan, Tuhan kalau engkau tidak berserta kami, jangan suruh kami pergi. Dan saat itu, bukalah kasut dari kakimu. Sebab tempat ini kudus. Sebagaimana Tuhan menambahkan diri pada Musa dalam belukar yang menyala. Tetapi tidak terbakar hangus. Maka sekarang Tuhan menampakkan diri kepada Joshua. Biarlah di dalam kita di rumah kita punya pengalaman baru dengan encounter dengan Tuhan. Joshua bukan cuma membuka kasutnya, dia sujud menyembah. Saya berani katakan dengan jelas ini bukan Mikael. Sekarang Mikael itu adalah yaitu malaikat yang untuk melindungi bangsa Israel, the guardian angel of Israel. Sebab Mikael, Gabriel tidak boleh disembah. Dan tidak akan menerima penyembahan. Yang menerima penyembahan cuma iblis. Atau Tuhan sendiri. Iblis minta disembah saudara. Dia berkata pada Yesus, sembah aku 1 kali. Semua kerajaan ini kuberikan padamu. Dan seketika Yosua sujud menyembah. Lalu dia sekarang meletakkan semua strategi di tangan Tuhan. Tuhan berkata, kelilingi Jericho 7 hari. 6 hari 1 kali 1 hari. Hari yang ke-7, 7 kali. Jadi 13 kali. Kabar baik buat saudara, 13 bukan angka setan, bukan angka sial. 13 itu angka Bapa. Sebab Yakub dengan 12 putra. Yesus di kapal dengan 12 murid. 13 itu angka bagus saudara. Terutama saya ketemu istri saya tanggal 13 saudara. Apa yang dikatakan Tuanku pada hambanya ini? Dia nyebut dirinya hamba. Ebed. Dia adalah syarat atau asisten daripada Moses. Tapi kepada Tuhan dia adalah hamba. Saudara yang kasih Tuhan. Dan Tuhan berkata. Suruh para imam yang memimpin. Yosua sebuah pengalaman. Ketika menyeberangi sungai Yordan. Imam-imam ada di depan. 2000 hasta baru umat Tuhan. Firman Tuhan dan keputusan Tuhan harus yang terutama dalam hidup kita. Tuhan memberikan ide-ide di dalam bisnis. Bagaimana keluar daripada masalah. Saudaraku, saya juga ada terkena dampak daripada masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi saya tenang saja, kenapa? Itu semua miliknya Tuhan. Keuangan yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Dan strategi Tuhan tidak pernah gagal. Your Jericho will fall down. God bless you warga kerajaan. The power of surrender. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara juga menikmati dan berkat Tuhan yang tetap
nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami mau bersyukur Tuhan buat Engkau Bapa. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Tuhan terima kasih. Kami percaya ada pemulihan yang datang daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau ajaib. Engkau lah yang berkuasa atas setiap kami. Dan kami dedikasikan ibadah kami hanya di dalam satu nama. Yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Tak pernah didengar oleh telinga, didengar telinga yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati. Katakan, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala
berikanku kekuatan. Iman berikanku kekuatan. Oh ya. Untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu. Katakan. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Oh, Kau tak biarkan pencobaan mengatasi. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan-Mu. Kau yang berikan kemuliaan. Oh, serupa dengan gambaran bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Imanku, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu. Ku pasti menang bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu. Katakan sama-sama. Ku pasti menang bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu. Yeah. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan berikan sorak-sorak. Yes. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan namamu dipuji, hormat kemuliaan. Yes. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan Raja keagungan. Raja keagungan. Oh ya, Raja keagungan. Oh ya, Raja keagungan. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Roh-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami. Roh-Mu sedang menjangkau setiap kami.
penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Kau ya Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Katakan sekali kan
Mari saudara nikmati kasih Tuhan. Nikmati kehadiran Roh Kudus yang menjamah. Terima kasih. Dia yang mengetahui sampai kedalaman dasar hatimu. Dia yang mengetahui persoalanmu. Dan dia yang menyembuhkan engkau. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Syaratanamu. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bersama. Bagi Dia segala pujian, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Salam sejahtera warga kerajaan, salam sejahtera Rock Makassar. Kita ketemu lagi sekalipun cuma lewat online, tapi saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik, sama seperti jiwa kita baik-baik saja.
Saya berdoa supaya kalau semuanya sudah berlalu, kita bisa ketemu lagi untuk kemudian menikmati fellowship seperti biasa yang kita kerjakan. Saya sudah sangat merindukan saudara. Nah, di hari Pentakosta ini saya ingin kita membaca tentunya Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat saja. Saya menyarankan saudara membaca seluruh kitab Kisah Rasul pasalnya kedua untuk mendapatkan gambaran penuh dari apa yang coba saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Ditulis dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pembacaan firman Tuhan yang luar biasa tentunya. Nah, kita akan membahas tentang hari Pentakosta ini. Sering sekali kita membahas hari Pentakosta atau ayat-ayat ini, kita selalu membahasnya dalam frame denominasi atau dalam frame kepercayaan kita. Karena kita aliran Pentakosta, kita kemudian berpikir bahwa frame-nya harus Pentakosta. Tapi harusnya kita mesti melihat sebenarnya rancangan Allah dan kehendak Allah tentang hari Pentakosta dan mengapa Roh Kudus turun pada hari Pentakosta tersebut. Saya ingin membawa kita untuk melihat arti daripada Pentakosta itu sendiri. Arti daripada Pentakosta sebenarnya adalah hari yang ke-50. So, hari yang ke-50 itu arti daripada Pentakosta. Tetapi makna Alkitabiah tentang Pentakosta ini yang perlu kita temukan. Sebab bukan kebetulan Roh Kudus turun pada hari Pentakosta tersebut. Mari kita lihat beberapa makna tentang hari Pentakosta ini. Yang pertama adalah hari Pentakosta ini menurut Imamat pasalnya yang ke-23. Kalau sudah baca Imamat 23 tersebut, sudah akan menemukan ada yang disebut dengan hari raya 7 minggu itu. Hari raya dalam bahasa Inggrisnya The Festival of Weeks. Itu adalah mereka merayakan hari 7 minggu berturut-turut setelah Paskah. Mereka kemudian akan merayakan 7 minggu kemudian yang disebut dengan hari penuaian. Di mana pada saat itulah bangsa Israel akan memberikan buah sulung mereka. Mereka akan memberikan apa yang menjadi kewajiban mereka untuk Tuhan. Nah, akan tetapi kita perlu mengerti bahwa arti dari hal tersebut adalah itu terjadi setelah, nah ini juga perhatikan baik-baik, itu terjadi setelah 50 hari setelah Paskah. Itu kita kembali pada saat bangsa Israel ada di Mesir. Mereka pada waktu itu belumlah suatu bangsa. Mereka adalah kelompok orang keturunan Yakub yang setelah 400 tahun ada di bawah perbudakan di tanah Mesir. Mereka kemudian oleh mujizat Allah setelah 10 tulah yang Tuhan kerjakan atas bangsa Mesir. Tulah yang ke-10 adalah matinya anak-anak sulung dari orang Mesir, baik itu manusia ataupun hewan. Kemudian yang terjadilah peristiwa yang namanya Passover, yang kita kenal dengan istilah Paskah dalam terjemahan Indonesia. Passover itu punya pengertian malaikat Tuhan melewati rumah orang Israel yang telah diberi tanda darah pada jenang dan pintu mereka, sehingga kemudian terjadilah malam Passover itu. Nah, dihitung 7 minggu setelah itu, pada malam itu mereka keluar. 7 minggu setelah itu, di hari yang ke-50. 7 minggu itu 49 hari. Hari yang ke-50. Kemudian terjadilah peristiwa di Gunung Sinai. Jadi kita harus lihat. Yang pertama memang arti daripada Pentakosta itu adalah penuaian. Seringkali orang menyebutnya sebagai penuaian jiwa-jiwa yang besar. Harvest of the souls in the end times. Tapi ini juga menunjuk kepada sesuatu yang sangat penting.
Sebab 50 hari setelah Passover itu terjadi peristiwa di atas Gunung Sinai, di mana pada waktu itulah Musa menerima hukum dari Tuhan. Musa menerima 10 hukum dari Tuhan untuk memulai suatu ikatan perjanjian yang disebut ikatan perjanjian Musa. Dan situlah kita menemukan 10 hukum Taurat sebagai dasarnya. Kemudian kita paham betul bahwa pada waktu itu, pada saat itu terjadi, bangsa Israel kemudian menjadi sebuah kerajaan. Mereka menjadi suatu bangsa. Mereka lagi bukan cuma sekedar kumpulan budak. So, mereka sekarang telah menerima hukum-hukum Tuhan. Dan kemudian mereka menerima ikatan perjanjian dari Tuhan. Yang kemudian terjadi disitulah kemudian mereka memulai sejarah bangsa Israel. Mereka memulai sebuah sejarah yang disebut dengan mereka menjadi kerajaan imam bagi Tuhan. Disitulah terjadi sebuah peristiwa yang namanya pemberian hukum Taurat kepada bangsa Israel. Sejak hari itulah bangsa Israel berpindah dari uncivilized people menjadi sebuah bangsa yang diperintah oleh Allah. Tujuan hukum Taurat diberikan tentunya bukanlah hanya untuk orang Israel, tapi orang Israel menjadi penerima pertama, menjadi contoh, kemudian akan menjadi berkat, akan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. Jadi sebenarnya ini yang luar biasa. Pantekosta bercerita tentang hari orang Israel merayakan pemberian hukum Taurat, pemberian hukum-hukum Tuhan atas sekelompok bangsa budak yang berubah menjadi sebuah kerajaan imam, yang berubah menjadi sebuah bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita merayakan Pentakosta itu merayakan pemberian hukum-hukum Tuhan. Ya, kita kemudian sudah melihat hal tersebut sebagai hal yang penting. Apakah ini kebetulan di hari yang ke-50? Ternyata tidak kebetulan. Sebab setelah waktu berlalu, ketika bangsa Israel gagal. Sebab syarat ikatan perjanjian adalah kalau kamu mendengar suaraku dan memegang ketetapanku. Jadi mereka tidak buat itu. Mereka menolak mendengarkan suara Tuhan. Begitu Musa turun dari atas gunung, mereka langsung melanggar hukum yang pertama. Janganlah ada ilah lain padamu. Mereka langsung menyembah lembu emas. Sehingga Musa murka, kemudian memukul semuanya. Kemudian terjadilah apa yang kita kenal sekarang keimamatan Lewi yang kita kenal sampai pada akhir perjanjian yang lama. Tapi saya mau katakan ini pada saudara, bahwa hal yang terpenting di sini, ketika waktu berlalu terus sampai pada zaman para nabi, 3 nabi besar secara implisit ataupun secara eksplisit memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan punya perjanjian yang baru kepada bangsa Israel. Dan perjanjian yang baru ini adalah untuk menggenapkan apa yang kurang dari perjanjian yang ada. Perjanjian lama, hukum Taurat yang diberikan pada Musa. Perjanjian yang baru ini adalah Tuhan mau menaruh Tauratnya di dalam batin manusia. Jadi Tuhan punya rencana dari awal, tetap di perjanjian lama, tapi telah menubuatkan apa yang terjadi di perjanjian baru, bahwa Tuhan mau menaruh rohnya atau rohnya dalam diri manusia. Dan itulah yang dimaksud Tuhan menaruh hukum-hukumnya. Dia mau menaruh hukum Taurat di dalam diri manusia. Nah, tentu sudah bisa membacanya dalam kitab Yesaya. Sudah bisa lihat Yesaya 30 ayat yang ke-21. Sudah bisa melihat Yesaya 60 ke atas. Sudah juga bisa melihat di dalam kitab Yehezkiel 36 ayatnya ke-26. Yehezkiel pasal 11 ayat ke-19 itu sama. Tapi juga saudara, yang kita pengen baca adalah yang tertulis dalam kitab Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Saya mau kita bacakan ayat-ayat tersebut. Sebab ini, kalau sudah baca perikopnya, ini adalah perjanjian baru. Jadi yang kita tahu perjanjian baru dimulai dari Injil Matius, itu sebenarnya telah dinubuatkan kurang lebih 600 sampai 700 tahun sebelumnya oleh Nabi Yehezkiel. Setelah menubuatkan hal ini sebelumnya, dia telah melihat sebelumnya bahwa, dalam konteks Nabi Yeremia, dia telah melihat sebelumnya bahwa Tuhan
mau melakukan sebuah perjanjian baru. Makanya Yeremia 31 perikopnya adalah perjanjian baru, New Covenant, yang penggenapannya dimulai dari Injil Matius. Dan semuanya berlangsung sampai pada hari Pentakosta itu. Coba kita baca ayatnya yang ke-31. Yeremia 31 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33 saja. Atau sampai 34. Saudara boleh baca itu semua. Saya mau bacakan kepada saudara. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Artinya perjanjian baru yang dia maksudkan sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan seterusnya saudara baca, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi dia ini kelihatannya Tuhan mengatakan bahwa di perjanjian baru itu salah satu isinya adalah Tuhan akan menaruh Tauratnya di dalam batin manusia. Jadi sebenarnya Tuhan tidak cuma berniat Taurat ada di luar manusia, tapi Tuhan mau supaya Taurat ada di dalam manusia. Dan penggenapan dari perjanjian baru yang dibuat oleh Yeremia ini tergenapi di Kisah Rasul pasalnya yang kedua, di mana yang terjadi di situ adalah orang menerima Roh Kudus masuk di dalam diri mereka. Ini yang disebut dengan kepenuhan dari semua perjanjian baru. Roh Kudus turun dalam diri mereka. Roh Kudus inilah yang kita sebut dengan hukum-hukum Tuhan yang berdiam dalam batin manusia. Jadi sebenarnya begini, Pentakosta itu bukan cuma peristiwa panen, orang mempersembahkan buah sulung, tapi Pentakosta itu berbicara tentang Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada kita. So Pentakosta is the celebrations of the giving of the Torah, of the law of God. Ini adalah perayaan waktu Tuhan memberikan hukum-hukumnya bagi bangsa Israel. Yang tujuannya adalah bagi semua manusia atau semua bangsa di muka bumi ini. Kebetulankah hal tersebut? Tidak. Sebab ini rencana Tuhan buat kita. Bahwa kita bukan cuma merayakan sebuah denominasi. Kita merayakan penggenapan rencana Tuhan yang kekal. Kita sedang menggenapan the kingdom mindset yang Tuhan mau bawa ke dalam dunia ini. Bahwa Tuhan mau memerintah manusia dengan hukum-hukumnya dari dalam manusia. Kemudian arti Pentakosta yang ketiga adalah ini. Bahwa kita merayakan hari kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi ini. Karena pada hari itulah pemerintahan Tuhan terlaksana atas semua manusia. Karena dari situlah kemudian pemerintahan Tuhan dimulai di dalam diri semua manusia. Makanya ada banyak ahli teologi yang mengatakan bahwa pencurahan Roh Kudus is the beginning of the kingdom of God manifested on earth. Turun ke dalam semua kehidupan manusia. Waktu dia berkata pada hari-hari terakhir, semua daging akan menerima Roh Tuhan, akan dibaptis oleh Roh Tuhan. Dia sedang bernubuat tentang bagaimana kerajaan Allah akan dinyatakan. Kerajaan Allah dinyatakan karena hukum-hukumnya established, ditetapkan di dalam diri manusia. Kita harusnya bersuka cita sebab hari Pentakosta itu adalah hari kerajaan Allah dinyatakan. Tuhan menyatakan pemerintahannya secara langsung dalam diri manusia, dalam diri saudara dan saya. Di dalam kita dia memerintah. Karena di dalam kita inilah, di dalam kehidupan manusia inilah Roh Kudus dengan hukum-hukumnya
mulai mengerjakan karakter-karakter ilahi dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, benar kata kita. Saatnya kita bersuka cita. Bukankah pemazmur berkata, "The Lord reigns, let the earth rejoice." Dikatakan Tuhan memerintah, hendaklah seluruh bumi bersuka cita. Haleluya. Pemerintahan Tuhan dinyatakan dengan masuknya Roh Kudus dalam diri manusia. Roh api itu yang membakar semuanya. Roh pemurnian itu yang membakar semua dosa dan sampah-sampah dalam kehidupan manusia. Tapi ini juga yang luar biasa. Roh Tuhan tersebut, waktu mereka dibaptis oleh Roh Kudus, kelihatan kepada tanda mereka mulai berbahasa lidah. Saya mempercayai itu adalah gambaran sederhana bahwa Tuhan ingin mengendalikan lidah manusia. Sebab manusia tidak bisa mengendalikan lidahnya. Tapi ditandai dengan roh itu, Roh Kudus turun, dia mau menguasai lidah manusia. Dan kemudian manusia mulai berkata-kata seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Saya mempercayai pada waktu itulah ada normal baru kerajaan Allah. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mulai berjalan dalam kebiasaan-kebiasaan baru. Mereka berjalan atas kebiasaan-kebiasaan kerajaan Allah. Tiba-tiba saja hukum-hukum Allah yang ada di sorga membumi dalam kehidupan manusia. Terlaksana di muka bumi ini. Orang kemudian berjalan dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Saya mempercayai bahwa waktu kerajaan Allah dinyatakan, waktu Roh Kudus turun, kerajaan Allah establish di muka bumi ini. Semua orang kemudian ditulis oleh kitab Yeremia. Orang tidak perlu mengajar lagi engkau karena ada pengajaran yang dari dalam. Itu bukan berarti kita tidak bisa diajar lagi. Tapi semua orang sekarang dapat mempertimbangkannya dari apa yang Roh Kudus katakan kepadanya. Semua orang sekarang dapat punya kesadaran yang baru. Semua orang sekarang dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Semua orang sekarang bisa dituntun oleh Roh Kudus. Semua orang sekarang dapat bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Jadi kita jangan membatasi Pentakosta hanya dalam frame sebuah denominasi. Kita sudah lewat denominasi. Sebagai orang-orang yang mengerti di dalam pergerakan rock, kita mengerti bahwa we are post-denominationalism. Kita tidak lagi tunduk kepada cuma sekedar pada sebuah denominasi. Kita sedang bergerak pada pergerakan Allah akhir zaman. Pergerakan di mana Tuhan sedang menetapkan kerajaannya di atas muka bumi ini. Atas kehidupan saudara dan saya. Semua manifestasi bisa terjadi. Tapi jangan manifestasi mengaburkan tujuan ilahi Tuhan. Manifestasi mengaburkan apa rencana Tuhan yang dia kerjakan dalam kehidupan manusia. Oh, memang benar, hari yang ke-50 adalah hari penuaian. Orang celebrate hal tersebut. Memang benar, hari ke-50 adalah hari hukum Taurat diberikan kepada manusia. Oh, tapi juga benar bahwa hari ke-50 ini setelah Paskah, setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kemudian Roh Kudus turun ke atas dunia ini. Hari ke-50 ternyata kita celebrate the kingdom of God. Kita merayakan kerajaan Allah memerintah di dalam hati semua manusia. Sekarang saudara, saya mau katakan pada saudara, penuhlah dengan Roh Kudus. Kalau saudara mau hidup dalam perjanjian baru, saudara mau hidup dalam kerajaan Allah, saudara mau hidup dalam pemerintahan Allah, saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Bukan penuh dengan Roh Kudus dalam frame, dalam bingkai denominasi, tapi penuhlah dengan Roh Kudus seperti apa yang Tuhan minta kepada kita sesuai dengan Alkitab. Dimulai dari hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan kita. Hukum-hukum Tuhan tinggal di dalam kita, memanifestasikannya dari dalam keluar. Kita kemudian mulai hidup dalam hukum-hukum Tuhan karena dia ada di dalam kita. Kita memanifestasikan karakter Tuhan, kita memanifestasikan hukum-hukum Tuhan dari dalam kehidupan kita. Ada terobosan-terobosan yang ajaib bakal terjadi dalam kehidupan saudara. Jangan lupa 3 hal ini tentang Pentakosta. Yang pertama, dia memang masa penuaian. Tapi yang kedua, dia adalah kita celebrate pemberian, kita merayakan pemberian hukum Taurat. Tapi Pentakosta juga kita merayakan kerajaan Allah establish ke seluruh dunia. Tidak lagi dia hanya dibatasi di Israel, di Yerusalem, di Palestina, tapi sekarang dia mencapai ke seluruh dunia. Sebab Tuhan mau rohnya ada di atas semua makhluk, semua bangsa, semua bangsa menyembah dia
sebagai Raja satu-satunya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mari celebrate Pentakosta. Mari kita rayakan Pentakosta dengan kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Penuhlah dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Tetap Engkau Tuhan yang selalu setia untuk selalu bersama-sama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dengan tuntunan Roh Kudus, kami mampu Tuhan. Kami mampu mengikuti, kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini, kembali kami akan bersama-sama Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Tuhan memberkati setiap kami, memberkati kami semua, layakkan kami semua, memberkati roti dan anggur yang telah dipersiapkan dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima perjamuan ini. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari roti dan anggur yang saudara sudah persiapkan di rumah, kita akan bersama-sama bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Pegang roti di tangan kanan kita dan angkat lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan menjadi suatu kebiasaan kita setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, tapi hari ini biarlah selalu setiap kita mengangkat roti ini, kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita selalu mengingat bahwa kita adalah tubuh Kristus yang telah ditebus oleh darahnya, yang telah ditebus oleh nyawanya, supaya kita melakukan apa yang Kristus telah lakukan. Bahkan Kristus mengatakan bahwa kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang telah Dia lakukan. Sebab Roh Kudusnya sudah diberikan, sudah dicurahkan, dan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Sekarang mari bersama-sama kita percaya dan kita akan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa saudara percaya bahwa roti yang kita pegang, yang kita angkat lebih tinggi dari kepala kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Mari pegang gelas yang berisi anggur, angkat lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kesempatan ini mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih jika kami masih bisa berdiri hadirat Engkau Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab kebaikan-Mu, sebab apa yang telah Kristus perbuat untuk kami Tuhan. Untuk melayakkan kami bisa berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya melalui kekuatan Roh Kudus yang ada dalam kami. Melalui pertolongan Roh Kudus yang ada dalam kami. Dan melalui firman-Mu Tuhan yang kami dengar, yang telah kami lihat Tuhan. Apa yang terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan perkatakan. Itu ya dan amin. Dan kami dikuatkan oleh firman-Mu. Kami ditolong oleh Roh Kudus. Untuk kami bisa berjalan, kami bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu, bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan baik perpuluhan, persembahan umum, diakoni atau misi, saudara bisa melihat dari rekening gereja yang tertera yang ada di layar TV saudara. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita angkat suatu pujian sebelum kita menerima berkat Tuhan. Yesus. Tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Memberkati engkau dengan damai sejahtera sukacita. Memberkati setiap apa yang engkau kerjakan dalam kebenaran Tuhan buat berhasil. Memberkati pekerjaanmu. Memberkati usahamu. Memberkati rumah tanggamu. Dan dimanapun engkau berada, Tuhan menyertai engkau. Pertolongan Roh Kudus selalu nyata dalam kehidupanmu. Sehingga engkau berjalan dan tidak terantuk. Engkau berjalan dan tidak akan jatuh. Tetapi tangan Tuhan
menopang engkau, menolong engkau, dan menuntun engkau. Diberkatilah engkau supaya menjadi berkat. Diberkatilah supaya engkau menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu. Terpujilah nama Tuhan, dan semua kita yang percaya dan terima berkat yang datangnya daripada Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan terima, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu.